Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada Bapak Ibu Guru. Kali ini kita akan coba untuk mengenal atau lebih memahami apa itu kurikulum merdeka dan apa yang mendasari diterapkannya kurikulum merdeka di Indonesia saat ini. Nah, ini adalah hal-hal yang melatar belakangi kurikulum merdeka, yaitu berdasarkan program for International Student Assessment atau disebut PISA di tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan sampai 10-15 tahun terakhir. Nah, dari situlah akhirnya pemerintah Indonesia juga tertarik untuk membenahi kurikulum yang selama ini dilaksanakan di lembaga pendidikan kita. Di sini Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus yang kemudian disebut kurikulum darurat. Itu dimulai saat kita masa pandemi. Kurikulum ini diterapkan untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum tersebut dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Nah, dari situlah akhirnya pemerintah Indonesia mulai menggerakkan di seluruh lembaga pendidikan untuk dapat menerapkan kurikulum merdeka. Nah, apa itu sebenarnya kurikulum merdeka di dalam pembelajarannya atau penerapan pembelajarannya? Nah, di sini pembagian pembelajaran di dalam kurikulum merdeka antara lain 70-80% itu masuk ke dalam kategori intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru sehari-hari saat kita dalam KBM, ya, bertemu dengan siswa di ruang-ruang kelas. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran kokurikuler di sini hanya 20-30% dalam kurikulum merdeka. Kita mengenal yang namanya P5. Di situ penerapan kokurikuler dimaksimalkan untuk implementasi seluruh kompetensi siswa agar dapat terwujud dari hasil pembelajarannya selama ini. Nah, kemudian seperti apa sebenarnya karakteristik kurikulum merdeka? Di sini kurikulum merdeka terbagi ke dalam 3 karakteristik. Yang pertama adalah pengembangan soft skill dan karakter, yaitu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga yaitu pada pembelajaran yang fleksibel. Kita bahas dulu yang pertama yaitu pada soft skill atau pada karakter. Di P5, siswa diharapkan mampu mengimplementasikan seluruh potensi yang ada di dalam diri masing-masing dengan merdeka memilih semua hal yang mereka inginkan, yang mereka sukai berdasarkan form-form atau format-format yang sudah diberikan oleh Kemendikbud dari beberapa item dalam penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ kita sebagai guru dapat menilai bagaimana siswa dapat menerapkan sebuah pembelajaran, dapat mewujudkan soft skill dan karakternya melalui kolaborasi dengan teman-temannya, melalui kerja keras, melalui ketekunan dan lain-lain. Di sini peran guru sangat penting untuk melihat setiap proses yang dilakukan oleh seorang murid. Jadi tahapan proses itulah yang akan dinilai sejauh mana seorang murid itu
mampu mengimplementasikan kemampuannya berdasarkan apa yang ingin dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Kita sebagai guru tentu memahami bahwa di dalam pembelajaran di kelas-kelas kita harus betul-betul paham apa yang akan kita ajarkan dan apa yang akan kita fokuskan. Karena di dalam pembelajaran ini bukan hanya seberapa besar materi yang kita pelajari, seluas materi atau sebanyak apa materi yang kita pelajari, namun difokuskan pada kurikulum Merdeka adalah apa esensinya bagi siswa dari materi yang kita pelajari. Nah, esensi bagi siswa ini harus bisa bermakna di dalam kehidupan sehari-hari dalam diri siswa tersebut. Sehingga ketika seorang guru menerapkan sebuah pembelajaran, maka akan mudah diterima oleh siswa. Contoh, kalau kita akan belajar tentang sebuah teks, esensinya sebuah teks adalah bagaimana siswa dapat memahami teks tersebut dari berbagai ragam teks yang akan dipelajari. Maka di situ kita fokuskan terlebih dahulu kepada siswa untuk pemahaman teks apa yang akan kita pelajari tersebut. Karena kita bisa mengetahui siswa nanti berhasil atau tidaknya dalam memaknai materi yang kita berikan jika siswa memang benar-benar mengetahui teks yang akan kita bahas. Nah, itu sebuah materi yang esensial, yang terfokus. Jadi jangan terlalu luas atau menggelembung pada hal-hal yang lain yang dirasa tidak penting. Jadi kita fokus pada satu hal saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembelajaran yang fleksibel. Pembelajaran yang fleksibel berarti tidak membuat murid sulit untuk memahami pembelajaran. Kita cukup mengetahui bagaimana murid bisa memahami apa yang kita kemukakan dengan cara menerapkan sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien. Kembali lagi pada sebuah teks, misalnya kita akan membahas tentang teks eksposisi. Fleksibelnya teks eksposisi kita berikan contoh dulu. Bisa dalam bentuk video pembelajaran, bisa dalam bentuk sebuah teks. Kemudian kita jelaskan esensinya teks eksposisi itu seperti apa. Kemudian kita urutkan bagian-bagian yang menjadi ciri teks eksposisi. Nah, kita tidak menggelembung atau meluas kepada hal-hal yang lain. Itu adalah 3 fokusan dari karakteristik kurikulum Merdeka. Selanjutnya, seperti apa seharusnya yang seorang guru lakukan agar pembelajaran itu dapat bermakna? Yang pertama, pahami makna belajar dan pembelajaran. Jadi guru harus tahu kepentingan seorang murid dalam belajar itu untuk apa? Apa manfaatnya? Dia harus belajar. Apa gunanya mereka belajar di pembelajaran yang kita lakukan? Nah, itu adalah makna belajar dari seorang murid. Ketika seorang murid dapat mengetahui bahwa dia harus belajar, maka apa yang akan diajarkan oleh guru pasti akan sampai kepada muridnya. Misalnya, mengapa dia harus belajar bahasa Indonesia? Apa gunanya dan pentingnya belajar bahasa Indonesia? Nah, kalau dia sudah mengetahui konsep itu, maka dia akan lebih mudah nanti menyukai dan lebih mudah untuk memahami serta mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya adalah seorang guru juga harus mengetahui generasi pembelajar kita saat ini.
di media massa, di media elektronik, kita sudah tahu ada yang namanya generasi atau disebut Gen Z atau Gen Alpha, yaitu era revolusi 4.0, di mana saat ini para siswa sangat sangat kecanduan terhadap teknologi, sehingga ketika gurunya tidak memahami teknologi tersebut, tentu akan membuat pembelajaran itu menjadi tidak menarik untuk siswa. Nah, disinilah Ki Hajar Dewantara menerapkan, maka didiklah muridmu sesuai dengan zamannya. Jadi jangan mengikuti apa yang guru inginkan saja, karena zaman guru telah berubah. Saat ini adalah zaman seorang siswa. Guru harus benar-benar belajar ulang tentang bagaimana menelusuri dan memahami karakteristik siswa serta kemajuan teknologi yang telah dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yaitu tentu saja kita harus berfokus pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu terciptanya pelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi yang baik, karakteristik dan perilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu ada elemen-elemen yang mendukung pembelajaran dan membuat para siswa itu memiliki disiplin, kreativitas, inovasi, kolaborasi terhadap sesama murid, sehingga mereka menjadi satu kesatuan dan memiliki keinginan bersama untuk berhasil di dalam pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pendidikan nasional inilah kita ciptakan bagaimana para siswa itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya, mampu berkolaborasi dengan para siswa yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada prinsip pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, pembelajaran dirancang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu bahwa setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Maka dalam perencanaan pembelajaran kita juga harus memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan intelijensi berbeda, ekonomi berbeda, sosial yang berbeda. Maka kita lakukan dalam perencanaan ini adalah tes awal atau yang kita sebut tes diagnostik. Di dalam tes awal ini kita akan menyelami sejauh mana materi yang akan dipelajari berdasarkan kemampuan awal murid atau kemampuan awal siswa saat ini. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini kita fokuskan kepada siswa, kesiapan belajar siswa, karena mereka berangkat bisa saja ya, berangkat dari rumah masing-masing dengan berbagai macam masalah yang dirasakan di dalam dirinya, sehingga ketika mereka melaksanakan pembelajaran itu dapat saja terpengaruh pada hasil belajarnya. Jadi guru benar-benar harus melakukan tes ini, tes diagnostik ini, kemudian melakukan tes gaya belajar. Jadi mengetahui bagaimana siswa yang kinestetik, yang visual, yang audiovisual dan lain sebagainya, juga minat dan bakat siswa. Nah, nanti akan saya berikan link untuk pengujian tes minat bakat, tes gaya belajar dan tes diagnostik tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran tentu saja kita sesuaikan pembuatan modul ajar setelah kita mengetahui seperti apa gaya belajar siswa. Setelah kita mengetahui kesiapan, lingkungan belajar siswa maupun profil belajar siswa, maka akan mudah bagi kita di dalam pelaksanaannya pembuatan modul ajar yang akan kita lakukan.
Nah, di akhir kita akan melakukan sebuah evaluasi. Bisa terlebih dahulu kita refleksikan dari hasil pembelajaran, sehingga kita bisa mengetahui apa sebab akibat ya, seperti apa atau seberapa besar materi yang sudah dipahami oleh siswa di dalam evaluasi tersebut. Berikutnya kita masih dalam prinsip pembelajaran, yaitu kita harus dapat merancang pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada beberapa asesmen ya yang harus kita lakukan. Pertama, seperti tadi sebelumnya kita persiapan pembelajaran, di sini juga kita melihat asesmen diagnostik dengan syarat, yaitu pertama ada materi prasyaratnya. Artinya konten materi yang akan kita pelajari atau siswa peroleh itu memang betul-betul harus sesuai dengan kesiapan belajar siswa, sesuai dengan kemampuan belajar siswa ya. Kemudian dari gaya belajar, dari latar belakang peserta didik. Nah, asesmen ini akan lebih baik pada setiap siswa dapat berbeda-beda, sehingga siswa dapat mendapatkan hasil yang maksimal dari asesmen tersebut. Yang kedua yaitu menyesuaikan dengan modul ajar. Bagaimana Bapak Ibu membuat modul ajar yang tadi telah saya kemukakan, bahwa ketika kita membuat modul ajar, kita lakukan dulu berbagai macam tes supaya modul ajar yang kita akan berikan kepada siswa itu dapat langsung dipahami oleh siswa. Nah, modul ajar tentu saja kita harus tahu tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajaran, media dan metodenya. Nanti kita akan bahas ini fokus pada pembuatan modul ajar ya Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga yaitu untuk merancang pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kita juga harus dapat melayani pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu kita dapat melihat hasil asesmen diagnostik yang telah kita lakukan di awal pembelajaran atau sebelum materi kita berikan kepada siswa. Kemudian kita berikan pembelajaran. Setelah kita berikan pembelajaran, kita dapat melihat dan kita dapat mengelompokkan siswa yang telah mencapai pembelajaran, siswa yang belum mencapai pembelajaran. Nah, nanti akan dapat diketahui. Berikutnya kita memberikan sebuah perilaku pengayaan kepada para siswa yang telah mencapai pembelajaran, yaitu melalui pemberian jam pembelajaran tambahan kepada para siswa. Itu antara lain yang harus dirancang ya Bapak Ibu guru. Berikutnya, dalam prinsip pembelajaran juga kita harus memberi ruang kreativitas ya. Ruang kreativitas pada siswa agar apa yang kita rancang dalam pembelajaran ini membentuk pelajar sepanjang hayat. Nah, di ruang kreativitas ini kita berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada siswa, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan itu dengan mudah sesuai dengan apa yang telah mereka miliki, pengetahuan awal sebelumnya yang telah mereka miliki. Selanjutnya dari stimulus itu kita apresiasi semua hal yang telah siswa lakukan. Jangan lupa Bapak Ibu guru, apresiasi ini sangat penting karena ini akan membuat para murid dapat bersemangat di dalam pembelajaran. Selanjutnya dalam memberikan ruang kreativitas kita juga perlu memberi motivasi. Motivasi merupakan nutrisi yang paling penting bagi setiap murid ketika di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah melakukan refleksi dan umpan balik. Nah, di dalam refleksi dan umpan balik itu antara guru dan murid harus benar-benar
saling keterbukaan, terjalin kerjasama, ada kenyamanan di dalam diri murid ketika belajar dengan para guru, sehingga murid akan mudah untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan dan tentu saja memberikan umpan balik kepada para guru yang telah memberikan materi pembelajaran tersebut. Dan guru pun demikian. Jadi di sini ada saling ya, antara guru dengan murid muncul kerjasama. Berikutnya dari refleksi dan umpan balik ini akan ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, di dalam asesmen ini nanti akan kita pelajari khusus ya Bapak Ibu guru, karena di situ di dalam formatif ada yang disebut as learning, ada yang disebut for learning, dan yang disebut over learning adalah asesmen sumatif. Nah, setelah itu kita lakukan, baru kita mengapresiasi lagi dari hasil yang telah didapati atau diperoleh dari murid. Kemudian berikutnya adalah kita berikan variasi tugas dan aktivitas yang beragam dari para murid tersebut. Kita berikan pekerjaan rumah, tugas mandiri, dan beban belajar yang sesuai dengan kesiapan belajar murid ya. Jadi di sini akan muncul sebuah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi belajar tidak selalu berada di sekolah, tapi dapat dilakukan di mana saja. Berikutnya Bapak Ibu masih dalam prinsip pembelajaran. Yang ketiga adalah mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik siswa secara holistik atau secara menyeluruh. Di sini yang pertama adalah kita menggunakan variasi metode. Kita tahu ada variasi metode. Di sini ada student center, yaitu difokuskan pada bagaimana siswa aktif di dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang kooperatif, munculnya kerjasama, kolaborasi, brainstorming ketika pembelajaran itu sedang berlangsung. Kemudian kita juga melakukan pendekatan saintifik. Di sini pendekatan ini nantinya akan memunculkan banyak sekali kemampuan-kemampuan siswa yang secara kontekstual mereka peroleh di dalam kehidupan mereka sendiri, dan mereka akan terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Variasi metode ini tentu akan menguntungkan para siswa, sehingga dapat dipastikan pembelajaran yang guru dan siswa lakukan di kelas akan lebih membuat pembelajaran itu menarik. Berikutnya adalah fokus pada profil pelajar Pancasila. Seperti tadi yang telah dikemukakan bahwa outputnya dari Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional adalah diharapkan para siswa itu mencerminkan profil pelajar Pancasila, mencerminkan kebinekaan, mencerminkan jiwa ketuhanan, mencerminkan daya kreatif, inovatif, mandiri, dan gotong royong, serta sub-sub elemen dan elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita yakini ya bahwa sekolah merupakan miniatur kehidupan. Jadi kita yakini pada para siswa bahwa selama mereka di sekolah diharapkan ambil sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru untuk bekal karakter dan bekal di dalam kehidupan yang sebenarnya. Itu Bapak Ibu guru poin ketiga dalam prinsip pembelajaran yang secara holistik. Berikutnya adalah prinsip yang keempat, yaitu pembelajaran yang relevan sesuai dengan lingkungan dan budaya. Nah, di sini seperti tadi kita gunakan metode contextual learning, yaitu mengaitkan kondisi nyata atau dunia nyata dan dunia sekitarnya dimasukkan ke dalam pembelajaran atau materi
pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa atau sedang dipelajari siswa di kelas. Kemudian munculkan lingkungan budaya dan belajar yang berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Misalnya sekolah bisa saja mendatangkan ahli-ahli yang berada di lingkungan sekitar. Misalnya ada guru tamu dari orang tua siswa yang memang memiliki pengetahuan yang baik tentang pembelajaran. Nah, di situ bisa kita jadikan guru tamu atau juga kunjungan industri. Misalnya kalau di SMA Negeri 4 itu ada beberapa kegiatan kokulikuler ya, yang mencerminkan pembentukan karakteristik siswa. Misalnya ada literasi keagamaan, ada literasi umum, ada literasi kesehatan dan olahraga, ada juga literasi tentang sarapan bersama, yaitu di dalam kesehatan. Nah, di sini kita bisa mendatangkan guru tamunya. Kita adakan kemitraan dengan dinas pendidikan yang lain di lingkungan sekitar atau juga dengan dinas sosial, bahkan dinas-dinas yang lain ya. Misalnya kepolisian, misalnya polisi Pamong Praja, atau juga tentara, atau juga ahli-ahli yang lain. Ini bisa dilakukan. Dan juga seperti yang telah dilakukan di sekolah yang berada di lingkungan industri, misalnya sekolah SMA Negeri 4 di lingkungan industri, maka dapat datang langsung bekerja sama kemitraan dengan lingkungan yang ada di sekitar, supaya pembelajarannya tidak hanya didapati di sekolah saja dari materi-materi yang diberikan oleh guru, tapi secara kontekstual. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang menarik minat siswa. Nah, di sini kita lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian kita juga terapkan apa sih yang dapat murid peroleh dari inspirasi pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru. Kemudian kita harapkan para murid itu dapat memaknai setiap materi yang telah dipelajari oleh guru. Nah, di sini memang benar-benar peran guru sebagai fasilitator ini luar biasa, melayani seluruh kebutuhan belajar murid. Selanjutnya yang kelima adalah prinsip yang isinya berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, di sini kita kenalkan isu-isu aktual yang terjadi saat ini. Kalau di dalam pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia, misalnya bagi guru bahasa Indonesia, kita bisa mempelajari berbagai macam isu-isu dari teks-teks yang akan kita berikan kepada para murid. Nah, teks itu harus benar-benar secara aktual. Contohnya ada teks kewirausahaan di kelas 12 misalnya. Nah, teks kewirausahaan kita bisa saja ambil di internet videonya tentang informasi kewirausahaan yang sekarang ini sedang terjadi isu-isu aktual di dalamnya. Nah, kemudian kita juga bisa nih, misalnya ada pemanasan global, ada hemat energi, atau ada polusi dan sampah, itu yang menjadi hal-hal yang sering terjadi di negara kita Indonesia ini. Kemudian kita juga agar para siswa dapat belajar terus menerus dan berkelanjutan, maka kita kenalkan tentang perkembangan zaman. Seperti tadi kita tahu bahwa saat ini kita memasuki era industri 4.0. Kemudian bagaimana caranya kita beritahukan kepada para siswa sulitnya mencari pekerjaan, maka siswa harus bisa mendapatkan pembelajaran tambahan agar nanti di masa depan dia
dapat melanjutkan pendidikannya menjadi lebih baik. Atau kita juga berikan info upgrade-nya soft skill yang harus mereka peroleh, ya, mereka pelajari, karena sekarang ini benar-benar kemampuan soft skill siswa itu ketika dia akan bekerja nanti itu harus benar-benar bisa diperoleh dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan pembelajaran secara proyek. Nah, ini pengembangan kompetensi pembelajaran ini tujuannya adalah agar siswa memang benar-benar dapat mengaktualisasikan atau mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki atau pengetahuan yang diperoleh secara kontekstual. Kemudian dia bisa wujudkan dari proyek yang ada di dalam KBM tersebut, dan temukan solusi serta rasa peduli guru kepada siswa sehingga mereka semuanya itu lebih termotivasi lagi di dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya di dalam prinsip kurikulum atau pembelajaran kurikulum merdeka ini adalah memberikan keleluasan bagi guru dan siswa untuk mengeksplorasi semua aktivitas belajar baik di dalam maupun di luar KBM. Proses pembelajaran yang menyenangkan dapat menggali potensi siswa dan menumbuhkan student agency sehingga terbentuknya karakteristik siswa yang handal dan mampu bersaing dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, itu Bapak Ibu dari informasi atau juga bagaimana kita dapat mengenal kurikulum merdeka sehingga penerapan pembelajaran yang kita lakukan pada siswa itu dapat kita terapkan dengan maksimal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang nanti kita cari solusi bersama di dalam pemahaman tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu guru rasakan ya di dalam penerapan itu. Yang pertama, apa yang perlu dipersiapkan seorang guru dalam menerapkan kurikulum merdeka? Kemudian yang kedua, faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka? Yang ketiga, mengapa sekolah perlu menerapkan kurikulum merdeka? Kemudian yang keempat, faktor apa yang diunggulkan dalam kurikulum merdeka untuk perbaikan belajar siswa? Kemudian yang kelima adalah apa saja yang memiliki atau yang berpotensi menjadi tantangan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, demikianlah bagaimana kita mencoba untuk lebih mengenal kurikulum merdeka saat ini, karena memang mau tidak mau kita harus dapat menerapkannya kepada para siswa agar kita sebagai guru dan mereka sebagai siswa dapat bekerja sama dengan baik. Demikian materi yang disajikan ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.